Dari Kakang AI, Mas izin bertanya kenapa harus 27 hit TP dalam Vibo? Tolong analisa lebih mendalam. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Ini maksudnya 27% di Vibo ya. Jadi gini. Nah, di sini biasanya kan masuk ke area entryan kita di 61,8. Kalau nggak masuk ya kita nggak entry. Biasanya gini. Oke, untuk lanjut ke 27%. Kenapa kok targetnya di 27%, Mas? Kok nggak lebih tinggi lagi? Kenapa? Karena harga itu naik, turun, kemudian ngebreak di sini biasanya lebih tinggi lagi. Kenapa saya pakai 27%? Ini karena ketika kita narik namanya Fibonacci extension kebalikannya. Nah, ini deket sekali dengan 100. Jadi aku samain dengan Fibonacci extension, dimana extension di sini untuk menentukan TP. Nah, dan kenapa kok 27% itu ada di harmonic pattern. Jadi harmonic pattern teori itu menggunakan 127%. Itu alasannya. Dan apakah itu bagus? Saya udah menggunakannya udah lama banget sejak saya di Australia sampai sekarang saya di sini. Jadi oke, dari Excel 2130. Please, saya pemula masih pakai sistem asal tebak, soalnya analisa salah terus. Solusinya gimana? Asal tebak maksudnya ditebak salah, yang tebak-tebakan lah intinya. Sebenarnya untuk masalah tebak-tebakan itu mungkin bisa belajar ini dulu, Pak. Belajar forex dari nol sampai mahir. Jadi belajar apa itu forex, kemudian cara bukanya gimana, cara analisanya bagaimana, cara entry-nya bagaimana, money management-nya bagaimana, dan lain-lain. Full satu video udah selesai. Nah, kalau pengen lebih dalam tentang technical analysis, belajar ini aja, technical analysis dari nol sampai mahir. Simpel banget kok. Jadi kita ada trennya bagaimana, area pentingnya di mana, nanti tinggal buy di area penting tersebut. Udah simpel. Buy SL, TP, taruh, biarin. Oke. Nanti dilihat berapa kali terkena SL, berapa kali terkena TP selama 1 tahun. Kelihatan kok nanti. Oke. Dicoba. Jadi belajar dulu. Nanti resultnya baru kelihatan. Dari Purwanti, Mas Tama, saya biasanya kalau narik Vibo itu planning open keseringan harga melebihi 78,6, nggak sampai 61,8. Jadi kenapa ya, Mas? Apa kemungkinan masih salah narik atau bagaimana? Keseringan melebihi 78,6, nggak sampai 61,8. Contoh harga itu naik turun melebihi 78,6 tapi nggak sampai 61,8. Kelihatannya kebalik. Kelihatannya Bapak narik Vibo itu kebalik atau salah. Narik Vibo itu simple, Pak. Harus tahu tren. Oke, trennya bagaimana? Saya contohkan saja sekarang. Market sekarang lagi membentuk Oke, sekarang tren sedang turun, kelihatan. Berarti kalau turun dari atas ke bawah, kalau naik dari bawah ke atas. Oke, ditulis itu. Kalau belum paham juga cek sebelah sini. Itu pasti langsung paham. Kemudian ingat kalau tren turun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, dari sini kelihatan. Oke, udah mau ke 61,8. Berarti kita harusnya udah siap-siap untuk entry untuk lebih rendah lagi. Kenapa kalau kita sell tren turun? Kalau turun kita sell, naik kita buy. Simple. Kayak gitu aja. Gak usah ribet-ribet. Oke, gitu. Coba belajar dulu, Pak. Oke, dari mungkin Sani, untuk cara entry breakout bagaimana? Nunggu retest dulu kah? Ada beberapa cara sebenarnya untuk trading breakout. Breakout itu seperti apa sih? Jadi breakout itu pasti ada di konsolidasi. Jadi contoh sini ada candle di area yang sama atau di konsolidasi. Nah, ini nunggu nih sampai ada candle yang benar-benar kenceng banget. Tiba-tiba ada satu candle yang panjang. Berarti ini indikasi bahwa market sedang nge-push untuk ke bawah. Oke, ini namanya breakout candle. Kapan kita bisa entry? Ada 2 cara. Teman-teman bisa entry di sini atau entry ketika harga itu koreksi kemudian untuk lanjut penurunan. Entry di sini bisa, namanya koreksi. Jadi kalau di time frame kecil, ini contoh dia 1, berarti teman-teman harus masuk ke M15 lah katakanlah. Untuk nyari ini koreksiannya di sini. Jadi contoh turun, kemudian dia koreksi, kemudian gini, wes sell posisi, gas. Untuk lebih rendah lagi. Nah, itu caranya.
Oke, jadi bisa entry di sini. Kalau entry di sini ya selamat ke tarik dulu. Kalau enggak, turunin time frame kecil. Ini biasanya saya gunain yang M15, kecilin lagi gitu. Oke, dari Supa Truming Segala, Bang, bagaimana cara pasang stop loss yang take profit pakai aplikasi MIFX? Mau saya sebut aplikasinya, mau belajar dulu Bang, akun demo. Sebenarnya untuk akun demo nggak perlu ke broker-broker manapun. Download aja MetaTrader 5, open akun di sana, bikin akun di situ, kemudian pakai dah. Malah enak, nggak usah daftar di broker dan lain-lain, nggak perlu. Nanti dapat telepon dari marketingnya dan lain-lain, nggak perlu. Download MT5, buka akun di sana, langsung bisa pakai akun demo. Coba aja, bisa kok, asik. Jadi nggak perlu. Nah, dengan MT5 teman-teman paham, karena MT5 ini yang digunain saya dan juga banyak orang, hampir semua trader menggunakan itu MT5. Ya, kita ngomongin CFD loh ya, kita ngomongin forex sama emas. Jadi kalau Bapak udah paham di situ lebih gampang, karena itu aplikasinya sangat intuitif banget dan semua orang pakai. Jadi ketika ada pertanyaan dan apa-apa itu gampang kita untuk ngarahinnya. Oke, dicoba dulu untuk akun demo. Kalau enggak, di fitur Discord kita ada namanya support mentor, diklik aja bikin tiket, tanya langsung A sampai Z di sana, boleh, monggo. See you next video, bye bye.